Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak kelas 6 generasi hebat generasi milenial. Kita belajar di tema 9 menjelajah angkasa luar, subtema 1 keteraturan yang menakjubkan, pembelajaran yang keempat. Untuk mupel yang kita pelajari pada kali ini adalah sebagai berikut. Ya, PPKN, kemudian bahasa Indonesia dan IPS. Untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah sebagai berikut. Ya, kita lanjutkan ke fokus materinya. Ayo mengamati. Perhatikanlah gambar di atas. Tahukah kamu benda apakah itu? Benda itu dibuat oleh manusia di bumi. Benda itu diluncurkan ke luar angkasa untuk memenuhi kebutuhan manusia, terutama untuk kebutuhan komunikasi. Terdapat lebih dari 24.500 benda buatan manusia yang beredar di luar angkasa, yaitu diambil dari data dari SSN, www.amazon.com. Apa yang terjadi dengan benda-benda itu? Untuk apa sajakah benda-benda itu dibuat? Bagaimana cara manusia meluncurkannya dari bumi? Tahukah kamu bahwa yang kamu lihat itu adalah gambar salah satu satelit buatan? Satelit buatan ini dikirimkan ke orbit bumi dengan tujuan tertentu. Manusia telah lama meluncurkan satelit buatan untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Satelit buatan diluncurkan ke luar angkasa dengan menggunakan pesawat luar angkasa melalui roket. Satelit tersebut akan mengumpulkan data dan informasi yang akan dikirimkan ke bumi. Ada berbagai misi dalam peluncuran satelit buatan manusia. Di antaranya yaitu untuk keperluan komunikasi dan informasi. Tahukah kamu misi lain satelit-satelit buatan manusia? Untuk mengetahuinya, mari kita simak percakapan Udin dan Made. Udin: aku baru mengerti bahwa satelitlah yang membantu kita melakukan komunikasi dengan cepat dan akurat. Kata ayah, berkat satelit kini semua informasi tersedia dengan mudah dan cepat. Ayah bilang dulu sangat sulit untuk menyampaikan pesan ke seluruh kampung. Masyarakat harus menggunakan kentongan yang dipukul keras-keras. Sekarang aku tidak pernah melihat itu terjadi di tempat tinggalku. Ya, ayah dan ibuku pun menceritakan hal yang sama. Sekarang semua informasi dapat disampaikan dengan cepat. Misalnya, jika ada tetangga yang sakit atau perlu bantuan, biasanya Pak RT memberitahu warga lewat telepon atau pesan singkat. Bantuan pun segera datang. Itukah yang disebut dengan kehidupan masyarakat modern? Serba cepat dan dapat menjangkau banyak orang dalam waktu yang singkat. Tetapi ayah mengatakan ada juga beberapa hal yang harus diwaspadai oleh masyarakat modern. Ayah belum sempat menceritakannya kepadaku. Tahukah kamu, Made? Ah, aku tahu itu. Saat ini mudah untuk mengetahui apa saja yang ingin kita ketahui. Pergi ke perpustakaan yuk. Ada beberapa sumber informasi yang dapat kita gunakan untuk menjawab pertanyaan itu. Kita bisa meminta bantuan pustakawan di sana untuk membantu kita. Pasti ada artikel yang telah membahas hal itu. Nah, setelah kalian tadi membaca percakapan antara Udin dan Made, ayo membaca, yaitu dampak sosial modernisasi. Modernisasi banyak membawa dampak bagi kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah usaha manusia untuk mengembangkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Salah satu kebutuhan manusia yang berkembang pesat adalah kebutuhan teknologi komunikasi dan informasi. Perkembangan teknologi komunikasi berkembang pesat saat ini. Komunikasi kini tidak dibatasi ruang dan waktu. Seluruh penghuni dunia berkesempatan untuk saling berkomunikasi dan berkirim informasi. Sejak tahun 1976, Indonesia telah memiliki satelit komunikasi yang diluncurkan ke luar angkasa
untuk kebutuhan komunikasi. Hingga kini telah 8 kali Indonesia meluncurkan satelit komunikasi. Satelit terakhir yang diluncurkan pada tahun 2017 adalah satelit Telkom 3S untuk menggantikan satelit komunikasi sebelumnya. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi juga memengaruhi kehidupan masyarakat. Teknologi industri yang semakin maju dapat melipat gandakan hasil produksi dengan cepat dan dengan kualitas yang tinggi. Selain itu, kemajuan teknologi juga membantu pendistribusian barang hasil produksi, sehingga barang dapat tersedia di mana saja dan kapan saja. Kemajuan ilmu pengetahuan teknologi sebagai bagian dari modernisasi dapat pula menyebabkan kesenjangan dalam masyarakat. Masyarakat yang sudah paham dan mampu memanfaatkan teknologi akan semakin maju. Sedangkan masyarakat yang belum mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan akan semakin tertinggal. Ketertinggalan akan pemanfaatan teknologi dapat berpotensi menimbulkan konflik di masyarakat. Masuknya pengaruh asing merupakan salah satu dampak terbukanya sistem komunikasi dan informasi. Pengaruh asing tersebut banyak juga yang kurang sesuai dengan norma masyarakat di Indonesia, sehingga dapat dengan mudah menimbulkan gesekan dalam kehidupan sosial masyarakat. Kemajuan bidang industri menimbulkan pula dampak terhadap masyarakat. Contohnya adalah dengan adanya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri. Air, tanah, dan udara yang tercemar jelas akan membahayakan kehidupan masyarakatnya. Industrialisasi dengan menggunakan peralatan canggih pengganti tenaga manusia juga berdampak pada masyarakat. Dampak yang sangat nyata adalah meningkatnya pengangguran. Hal ini disebabkan karena lapangan pekerjaan bagi mereka semakin sedikit. Meningkatnya pengangguran dapat menyebabkan tindakan kekerasan dan kriminalitas di dalam masyarakat. Nah, itulah tadi adalah teks tentang modernisasi, ya. Dampak modernisasi, ya, ada dampak positif dan dampak negatif. Ya, dampak positif modernisasi adalah ya adanya transfer teknologi dari negara maju kepada negara berkembang sehingga berdampak pada kemajuan pembangunan. Kemudian, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, adanya modernisasi membuat cara berpikir masyarakat berubah. Semula yaitu tradisional atau irasional menjadi rasional. Kemudian dampak negatif modernisasi yaitu budaya dalam negeri perlahan tergeser oleh budaya luar negeri karena kemudahan masyarakat untuk mengakses budaya luar negeri tanpa adanya filter sama sekali. Ya, ini menyebabkan budaya dalam negeri mulai luntur. Ya, munculnya budaya hedonisme dan masyarakat konsumtif. Ya, hedonisme ini adalah uang, yaitu dianggap sebagai segala-galanya. Kemudian timbulnya masalah kesehatan baru, ya. Banyaknya polusi dan limbah pabrik membuat munculnya penyakit baru seperti kanker. Makanan cepat saji dan penuh pengawet juga mengakibatkan penyakit seperti hipertensi dan diabetes, ya. Selanjutnya, ayo membaca, menjelaskan tokoh utama dan tokoh tambahan dalam teks fiksi. Ya, saat sedang membaca teks cerita fiksi, kita sering merasa bahwa ada tokoh yang lebih mendominasi cerita daripada tokoh yang lain. Bahkan, tokoh tersebut mempengaruhi alur cerita. Ada juga tokoh dalam cerita fiksi yang muncul beberapa kali kemudian menghilang. Ya, tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran penting dalam suatu cerita. Tokoh utama paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku, kejadian maupun yang dikenai kejadian. Kemudian tokoh tambahan atau pembantu. Tokoh tambahan adalah tokoh yang memiliki peran tidak terlalu penting dalam cerita. Kehadiran tokoh pembantu dimunculkan untuk mendukung jalan cerita dan memiliki kaitan dengan tokoh utama. Ya, selanjutnya makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apakah makna persatuan dan kesatuan itu? Ya, inilah makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah juga rasa senasib dan sepenanggungan sebagai bangsa yang bermukim di wilayah
ya di wilayah NKRI. Senasib karena telah berhasil menjadi bangsa yang merdeka dan membentuk negara kesatuan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia juga bermakna semangat bagi para pemuda bangsa yang berikrar dalam Sumpah Pemuda. Para pemuda dari berbagai suku bangsa berikrar pada sebuah Kongres Pemuda tahun 1928. Kesadaran terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa menjadi tonggak sejarah bersatunya tekad pemuda Indonesia. Para pemuda bertekad untuk Indonesia yang bersatu dan Indonesia sebagai sebuah kesatuan. Ya, dapat disimpulkan bahwa makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah jika kita bersatu padu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka kita akan saling bisa hidup tolong-menolong, menghormati dan mengasihi sesama, membela tanah air bersama, mempertahankan kemerdekaan bangsa kita, supaya bisa menjadi bangsa dan negara Indonesia yang lebih baik lagi. Bangsa negara yang bersatu, adil, dan makmur. Nah, itulah tadi adalah makna persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, berikut ini adalah 4 cara bangsa Indonesia dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan. Yang pertama yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila, kemudian gotong royong di antara warga masyarakat, musyawarah mufakat untuk menyelesaikan persoalan, mengukuhkan pemahaman tentang alat pemersatu bangsa. Ya, selanjutnya ayo renungkan. Bagaimana pendapatmu tentang cara hidup masyarakat modern yang kamu lihat di sekelilingmu? Apa saja pengaruh berkembangnya teknologi komunikasi terhadap kehidupanmu sehari-hari? Ya, selanjutnya, kerjasama dengan orang tua. Bersama dengan orang tuamu, diskusikanlah tentang kesepakatan dan aturan dalam menggunakan peralatan elektronik, komputer atau telepon genggam sebagai sumber informasi. Sumber informasi yang dimaksud adalah yang berasal dari media cetak maupun media digital atau elektronik, seperti koran, majalah, televisi, atau internet. Ya, itulah tadi adalah video pembelajaran, yaitu tema 9 subtema 1 pembelajaran yang keempat. Terima kasih telah menyimak video dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.